Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3131. Keluarga Lin mengumumkan 12 daftar undangan, dan semua orang dalam daftar adalah tokoh besar di berbagai bidang, total ada lebih dari 300 orang. Namun, dikatakan bahwa keluarga Lin mengirimkan lebih dari 300 surat undangan, karena beberapa orang relatif rendah hati dan tidak ingin tampil di mata publik, seperti beberapa keluarga pertapa, seperti keluarga Rothschild. Status mereka sama-sama mulia, tetapi mereka terbiasa menjalani kehidupan sederhana, sehingga keluarga Lin tidak mengumumkan mereka dalam daftar. Menurut informasi yang diungkapkan oleh orang-orang dari panitia penyelenggara pernikahan keluarga Lin, kali ini keluarga Lin mengirimkan total lebih dari 1000 surat undangan. Artinya, ketika hari pernikahan tiba, setidaknya 1000 orang akan datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan pernikahan abad ini antara Stephen Lin dan 2 orang kepercayaannya. Pernikahan abad ini adalah sebutan orang untuk pernikahan ini. Semua orang tahu bahwa pernikahan ini pasti akan menjadi pernikahan paling terkenal abad ini, apakah itu protagonis pernikahan, orang-orang yang menghadiri pernikahan, atau biaya pernikahan, mereka semua akan mencetak rekor abad ini. Kali ini mendekati Tahun Baru. Hari Tahun Baru tahun ini jatuh pada tanggal 25 Januari di kalender baru, dan ini sudah tanggal 20 Januari di kalender baru, dan tanggal 30 tahun baru akan diantar dalam 4 hari. Bagi keluarga Lin, tahun ini pasti menjadi tahun yang sangat penting. Di masa lalu, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri setiap tahun. Paling-paling, mereka akan menyembah leluhur mereka pada hari pertama tahun baru, tetapi tahun ini berbeda. Di bulan pertama tahun ini, semua anggota keluarga Lin hanya akan sibuk dengan satu hal, yaitu pernikahan Stephen Lin. Semua orang yang mampu dari keluarga Lin dikerahkan. Beberapa bertanggung jawab atas pembelian, beberapa bertanggung jawab atas publisitas, dan beberapa bertugas menghubungi tamu. Setiap keluarga Lin telah mengerahkan kemampuan mereka dalam masalah ini. Stephen Lin bisa saja mempercayakan masalah ini kepada orang yang lebih profesional, tetapi menurutnya masalah pernikahannya sendiri bukan hanya urusannya sendiri, tetapi juga urusan keluarga. Orang-orang ini ada hubungannya, di satu sisi bisa juga meningkatkan kekompakan seluruh keluarga, yang bermanfaat bagi seluruh keluarga Lin, jadi dia meminta Lin Kairong untuk membentuk panitia persiapan pernikahan, dan memintanya untuk mengerahkan semua orang yang menganggur di keluarga Lin untuk berdiri. Saat ini, manfaat melakukan ini sudah jelas. Semua anggota keluarga Lin, bahkan yang paling bodoh sekalipun, telah meledak dengan tindakan keras dalam masalah ini. Banyak anggota keluarga Lin mengatakan bahwa patriark kita jarang menikah. Pernikahan dan status sosial saat ini sangat tinggi, karena dia sangat memikirkan kita dan meminta kita membantunya mengatur pernikahan, maka kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak mempermalukan patriark kita. Pada saat ini, seluruh keluarga Lin juga berkumpul bersama tidak seperti sebelumnya, tidak peduli apakah itu keluarga Lin di ibu kota kekaisaran atau keluarga Lin di kota Haixia. Namun, dalam keadaan seperti itu, muncul pertanyaan, di mana pernikahan itu akan diadakan. Menurut lelaki tua dari keluarga Lin, pernikahan secara alami akan diadakan di kota Haixia, karena keluarga Lin awalnya adalah keluarga Lin dari kota Haixia. Kota Haixia adalah akar dari keluarga Lin, dan keluarga Lin juga merupakan akar dari keluarga Lin. Perwakilan dari kota Haixia, jadi sebaiknya Stephen Lin mengadakan pernikahan di sini. Bahkan wali kota Haixia merasa bahwa akan lebih baik bagi Stephen Lin untuk mengadakan pernikahannya di kota Haixia, mengatakan bahwa ini akan mempromosikan seluruh kota Haixia ke tingkat yang lebih besar dan membantu perkembangan kota Haixia. Wali kota bahkan mengirim sekretarisnya ke panitia persiapan pernikahan, mengatakan bahwa pemerintah bersedia berkontribusi untuk pernikahan Stephen Lin.
Jika Anda membutuhkan tempat atau personel, Anda dapat memberitahu pemerintah dan mereka akan membantu mengkoordinasikannya. Ini menunjukkan betapa besar harapan wali kota untuk mengadakan pernikahan di kota Haixia. Namun, ada beberapa pendapat berbeda di keluarga Lin. Beberapa orang berpikir bahwa pernikahan harus diadakan di keluarga imperial Capital Lin. Alasannya sangat sederhana. Meskipun keluarga Lin adalah keluarga Lin dari kota Haixia, keluarga Lin sekarang adalah keluarga Lin dari ibu kota Kekaisaran Kerajaan Naga, kepala dari 4 keluarga besar di ibu kota Kekaisaran. Sebagai kepala dari 4 keluarga besar di ibu kota Kekaisaran, Anda harus mewakili seluruh ibu kota Kekaisaran, bukan yang disebut kota selat. Jika Stephen Lin benar-benar mengadakan pernikahan di kota Haixia, niscaya akan berdampak relatif besar pada prestise keluarga Lin di ibu kota Kekaisaran. Dan jika Stephen Lin mengadakan pernikahan di ibu kota Kekaisaran, di satu sisi dapat menarik lebih banyak perhatian, dan di sisi lain, juga dapat membuat semua orang tahu bahwa fokus keluarga Lin saat ini ada di ibu kota Kekaisaran, bukan di kota Haixia. Manfaat. Selain itu, poin terpenting adalah bahwa keluarga Lin saat ini adalah kumpulan keluarga Lin dari seluruh negeri. Untuk mengintegrasikan keluarga Lin dengan lebih baik, Stephen Lin memulai pekerjaan delokalisasi dalam keluarga Lin. Semua orang lupa di mana mereka berasal, dan biarkan semua orang menganggap keluarga Lin di ibu kota Kekaisaran sebagai akar mereka. Pekerjaan ini telah dilakukan selama lebih dari setahun, dan telah mencapai hasil yang luar biasa. Keluarga Lin dari berbagai daerah telah berintegrasi sempurna bersama di ibu kota Kekaisaran. Integrasi semacam ini memang telah meningkatkan kohesi keluarga Lin, tetapi sekarang ada juga masalah, yaitu mereka mengira hanya keluarga Lin di ibu kota Kekaisaran yang merupakan keluarga Lin. Yang sebenarnya, dan Stephen Lin juga adalah kepala keluarga Lin di ibu kota Kekaisaran, bukan keluarga Lin di kota selat. Jadi bagi mereka, Stephen Lin, patriark keluarga Lin di ibu kota Kekaisaran. Bab 3132. Secara alami, pernikahan akan diadakan di ibu kota Kekaisaran. Dua suara berbeda muncul di rumah Lin hampir bersamaan, dan mereka langsung berhadapan satu sama lain. Ini juga membuat Stephen Lin sedikit malu. Tentu saja, idenya adalah mengadakan pernikahan di Stride City, lagi pula ini adalah rumahnya. Tetapi mereka yang mendukung pernikahan di ibu kota Kekaisaran bukanlah hal yang tidak masuk akal. Sekarang keluarga Lin adalah keluarga Lin dari ibu kota Kekaisaran. Stephen Lin, sebagai orang luar, harus mengadakan pernikahan di ibu kota Kekaisaran jika dia ingin mendapatkan lebih banyak pengakuan dari ibu kota Kekaisaran. Dua jenis suara terus muncul di telinga Stephen Lin. Kedua suara ini memiliki perwakilan mereka sendiri. Misalnya, perwakilan dari faksi Haixia adalah seorang lelaki tua dari keluarga Lin di kota Haixia. Mereka semua adalah tetua Stephen Lin. Stephen Lin bisa abaikan apa yang mereka katakan, tetapi Anda harus mendengarkan. Perwakilan dari faksi ibu kota Kekaisaran adalah Lin Kairong. Sebagai anggota keluarga Lin di daerah lain, Lin Kairong sangat yakin bahwa pernikahan harus diadakan di ibu kota Kekaisaran. Meskipun Stephen Lin sekarang berada di kota Haixia, dia telah menerima beberapa telepon dari Lin Kairong. Lin Kairong terus berusaha membujuknya untuk mengizinkannya mengadakan pernikahan di ibu kota Kekaisaran, dan orang tua dari keluarga Lin juga terus-menerus mengisyaratkan di Stephen Lin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, akar keluarga Lin kami ada di kota Haixia. Misalnya, orang tua Stephen Lin dimakamkan di kota Haixia. Mereka pasti sangat berharap melihat Stephen Lin menikah di kota Haixia. Stephen Lin sedikit kewalahan oleh dua faksi ini, dan pada saat yang sama, dia juga terjebak dalam kekacauan. Melihat tanggal pernikahan yang semakin dekat, jika lokasi pernikahan tidak dipilih dengan baik, akan sangat mempengaruhi pekerjaan selanjutnya. Jadi Stephen Lin tahu bahwa masalah ini tidak dapat ditunda terlalu lama, dan keputusan harus dibuat bertahun-tahun yang lalu. Tapi keputusan ini tidak mudah dibuat.
Meskipun dia adalah kepala keluarga Lin dan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dengan satu kalimat, keluarga Lin saat ini bukan lagi keluarga Linnya saja. Keluarga ini didukung oleh ribuan orang anggota keluarga Lin harapan dan masa depan. Dia harus menjaga perasaan sebanyak mungkin orang. Tepat ketika Stephen Lin ragu-ragu, sebuah berita besar dari negara korup datang pada hari ke-26 bulan ke-12 bulan. Ratu negara busuk itu sakit parah dan meninggal setelah penyelamatan gagal. Ketika Stephen Lin menerima berita itu, dia menaiki jet pribadinya dan terbang ke negara korup tanpa ragu-ragu. Saat pesawat mendarat di negara korupsi, bandara negara korupsi sudah banyak digantungi kain kasa putih. Stephen Lin sudah menelepon Wesley sebelumnya, jadi ketika dia turun dari pesawat, orang-orang dari istana sudah menunggu di samping pesawat. Dia diterima oleh kenalan lamanya Tyle. "Mengapa kamu datang menemuiku saat ini? Apakah kamu tidak perlu menjaga pangeran?" tanya Stephen Lin. "Pangeran sedang mempersiapkan pemakaman. Seseorang akan mengurusnya." "Jangan khawatir," kata Taylor dengan wajah serius. "Apakah itu berbahaya?" Stephen Lin bertanya. "Bahaya? Bahaya apa?" tanya Taylor curiga. "Hanya saja orang lain di keluarga kerajaan punya ide tentang tahta," Stephen Lin menjelaskan. "Tidak, Yang Mulia hanya memiliki satu anak, Yang Mulia Pangeran Wesley. Kecuali Pangeran Wesley, tidak ada orang lain yang berhak mewarisi tahta. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Pangeran Wesley masih memiliki anak. Pangeran Wesley memiliki 3 putra secara total. Mereka semua memenuhi syarat untuk mewarisi tahta setelah Pangeran Wesley, jadi bagaimanapun juga, keluarga kerajaan lainnya tidak dapat mewarisi tahta, jelas Taylor. "Lalu bagaimana jika Wesley dan ketiga putranya mengalami kecelakaan?" Stephen Lin bertanya. Wajah Taylor sedikit menegang, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak mungkin." "Itu bagus." Petik 2. Stephen Lin menghela nafas lega. Di era feodal kerajaan naga, setelah kematian kaisar, itu adalah umum bagi pangeran untuk bersaing dengan pangeran untuk memperebutkan tahta. Jadi dia sangat khawatir bahwa situasi serupa akan terjadi di negara Rotten, tetapi sekarang mendengar dari Taylor, kemungkinan situasi seperti itu di negara Rotten tidak tinggi, yang mana masih merupakan kabar baik baginya. Stephen Lin mengobrol sebentar dengan Taylor, lalu masuk ke mobil pihak lain, lalu menuju ke istana. Kain kasa putih terlihat di mana-mana di sepanjang jalan, dan seluruh ibu kota negara yang busuk itu tampaknya diselimuti suasana hati yang sedih. Stephen Lin mengikuti mobil ke luar istana. Saat ini, ribuan orang berkumpul di luar istana, semuanya mengenakan pakaian abu-abu dan hitam, dan banyak dari mereka memegang foto ratu. "Mereka semua datang untuk mengantarkan Yang Mulia," jelas Taylor. "Tampaknya Yang Mulia masih sangat populer di kalangan masyarakat," kata Stephen Lin. "Sang ratu telah bertahta selama lebih dari 40 tahun dan selalu dicintai rakyat," kata Taylor. Stephen Lin mengangguk, hatinya agak sedih. Dia tidak tahu banyak tentang ratu ini. Dia hanya tahu bahwa dia telah menjadi ratu selama lebih dari 40 tahun dan telah menderita penyakit dalam beberapa tahun terakhir. Mobil melaju ke istana, dan kemudian Taylor membawa Stephen Lin ke sebuah ruangan. "Yang Mulia akan datang kepadamu nanti, kamu bisa beristirahat di sini dulu." Setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Stephen Lin, Taylor pergi lebih dulu, meninggalkan Stephen Lin sendirian. Bab 3133. Stephen Lin berjalan ke jendela dan melihat keluar. Seluruh istana ditutupi kain kasa putih, dan banyak orang berjalan mondar-mandir, semuanya mengenakan pakaian khusus hitam putih. Pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka. Stephen Lin menoleh untuk melihat ke pintu, tidak terkejut dengan identitas pengunjung tersebut. Orang yang datang tak lain adalah Natalie Portman, Adipati Bohemia. Natalie menggendong Lin Ansun di lengannya. Lin Ansun jauh lebih besar dari Stephen Lin saat kami bertemu terakhir kali, dan fitur wajahnya menjadi sangat 3 dimensi.
Saat ini, keunggulan ras campuran tidak diragukan lagi terungkap. Jika bayi seperti itu ditempatkan di Longguo, ia akan dapat melakukan debutnya secara langsung, dan tidak ada masalah dengan syuting iklan susu bubuk. Kapan kamu datang? Stephen Lin bertanya. Saya datang ketika saya menerima berita itu. Natalie berjalan ke Stephen Lin dengan anak di pelukannya sambil berbicara. Hari ini, Natalie mengenakan gaun berkabung hitam dan topi aristokrat hitam di kepalanya, wajahnya agak kuyu, dan terlihat bahwa kematian ratu masih berdampak besar padanya. Natalie menyerahkan Lin Ansun kepada Stephen Lin. Stephen Lin dengan hati-hati mengambil alih putranya. Mungkin itu adalah hubungan yang sudah lama tidak dia lihat, tapi Lin Ansun masih sedikit menolak, dan wajahnya tiba-tiba cemberut. Untungnya, Stephen Lin dengan cepat menepuk pantatnya dengan ringan, dan berkata, "Ansun kecil, jangan menangis, ayahmu akhirnya datang menemuimu." Petik 2. Lin Ansun sepertinya masih memiliki kesan suara Stephen Lin, jadi wajahnya terentang dengan cepat, dan sepasang mata menatap Stephen Lin, sangat imut. "Jika kamu punya waktu, sering-seringlah mengunjunginya, kalau tidak dia hampir melupakanmu," kata Natalie. "Yah, aku tahu." Stephen Lin mengangguk, menatap Natalie dan berkata, "Belasungkawa." Petik 2. Meskipun aku tahu akan ada hari seperti itu, aku masih menangis ketika berita datang dari keluarga kerajaan, kata Natalie, mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Stephen Lin, dan menyandarkan kepalanya di bahu atasan Stephen Lin. "Yang mulia telah melihat saya tumbuh sejak saya masih kecil. Saya biasa datang ke istana untuk bermain dengan Yang Mulia. Dia juga sangat menyukai saya. Ibu saya meninggal lebih awal, jadi saya menganggap Yang Mulia sebagai ibu tiri saya," kata Natalie lirih. Stephen Lin menghela nafas dan berkata, "Aku bisa mengerti perasaanmu." Petik 2. "Suatu hari nanti, kita akan mati juga," kata Natalie. Wajah Stephen Lin sedikit membeku, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Faktanya, dia hampir abadi, karena dia memiliki kerangka dewa yang akan berevolusi menjadi kerangka suci, dan tubuhnya telah mencapai tingkat keluarga Titan pamungkas, umurnya telah mencapai lebih dari 1 juta tahun, dan bahkan mereka bisa hidup sampai kepunahan manusia, tapi orang-orang biasa ini termasuk Natalie, Yao Jing dan lainnya, hidup mereka mungkin hanya 100 tahun paling lama. Kadang-kadang saya merasa sangat takut ketika memikirkannya. Dalam beberapa dekade mendatang, kita akan menghilang di dunia ini, tidak peduli apa yang telah kita lakukan di dunia ini, dan tidak peduli apa berapa banyak orang yang masih mencintai kita, kita semua akan pergi, tanpa kesadaran, tanpa pikiran, tanpa apa-apa, kamu tidak akan ada lagi di dunia ini. Natalie sepertinya berkata kepada Stephen Lin, tetapi juga sepertinya mengatakan bergumam secara umum. "Pengobatan medis semakin maju, orang akan hidup lebih lama dan lebih lama, jangan pikirkan itu," kata Stephen Lin. "Aku tahu aku seharusnya tidak memikirkannya, tapi terkadang itu tak terhindarkan." Natalie menggelengkan kepalanya, lalu menatap anak di pelukan Stephen Lin dan berkata, "Tapi terkadang aku memikirkannya, hanya karena kita akan mati satu hari, itulah mengapa warisan sangat penting." Petik 2. Stephen Lin menatap Lin Ansun di pelukannya, pria kecil itu memiliki wajah merah jambu dan sangat imut. "Juga karena waktu yang terbatas kita harus menghargai segalanya," kata Stephen Lin. "Ya." Natalie mengangguk dan berkata, "Ku dengar kamu akan menikah." Petik 2. "Ya." Stephen Lin mengangguk. "Terima kasih," kata Natalie. "Terima kasih," kata Stephen Lin. "Sebenarnya, saya sangat marah ketika pertama kali mendengar berita itu, karena Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, tetapi saya mengetahuinya ketika saya melihat Anda. Waktu terbatas, dan kita tidak boleh membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berarti." "Tentang itu," kata Natalie. Stephen Lin mengangkat tangan dan dengan lembut memeluk bahu Natalie. "Suatu hari aku akan memberimu jawaban," kata Stephen Lin. Natalie tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit. Tidak lama kemudian, Natalie meninggalkan kamar Stephen Lin,
namun sebelum Natalie pergi, Lin Ansun tetap tinggal. Sebagai seorang bangsawan dan bangsawan wanita, dia harus membantu mengatur pemakaman ratu, dan bahkan menjaga roh, jadi dia meninggalkan Lin Ansun di tangan Stephen Lin. Stephen Lin jarang sendirian dengan putranya, dan sekarang dia menggendong Lin Ansun. Stephen Lin tahu itu tidak pantas, tetapi dia masih memiliki senyum di bibirnya. Anak kecil, sudah lama kita berpisah sehingga kamu sepertinya tidak mengingatku. Stephen Lin mengangkat Lin Ansun ke atas kepalanya dan berkata. Lin Ansun menendang kakinya dengan gelisah, dan dia masih mengoceh. Stephen Lin sangat gembira, dan membawa anak itu ke depannya dan menciumnya dengan keras. Tidak apa-apa jika kita tidak saling berciuman. Bab 3134. Ansun menangis untuk kerabatnya, dan terus menangis di sana. Stephen Lin dengan cepat menghiburnya, tetapi tidak berhasil. Melihat putranya menangis semakin keras, Stephen Lin mengertakkan gigi dan langsung mengendalikan energi gelap untuk mengangkat Lin Ansun. Lin Ansun tidak bisa melakukannya kali ini. Dia menatap sekeliling dengan mata terbelalak, sama sekali tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Namun, bungkusan energi gelap itu tetap membuatnya sangat nyaman, seolah-olah berada di dalam perut ibunya. Jadi Lin Ansun berhenti menangis sekaligus. Stephen Lin melihat bahwa metode ini efektif, jadi dia mengendalikan energi gelap dan membuat Lin Ansun terbang di dalam ruangan. Lin Ansun sangat terhibur dengan ini, dan dia tidak bisa berhenti tertawa. Setelah sekian lama, Lin Ansun, yang sudah cukup tertawa, mulai menguap. Stephen Lin memeluk Lin Ansun, dan si kecil tertidur setelah beberapa saat. Pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka. Pangeran Wesley masuk. Wesley juga mengenakan pakaian pengadilan hitam putih, tetapi kulitnya terlihat relatif bagus, tidak kuyu seperti Natalie. Stephen, terima kasih. Wesley berjalan ke arah Stephen Lin dan berkata dengan rasa terima kasih. Tak perlu dikatakan, kita adalah teman baik, bukan? Kata Stephen Lin. Seluruh keluarga kerajaan sedang sibuk sekarang, jadi saya hanya bisa meluangkan waktu untuk datang dan bertemu dengan Anda. Pemakaman yang mulia akan diadakan besok, dan Anda serta Natalie akan baik-baik saja saat itu, kata Wesley. Kamu menjalankan bisnismu, jangan khawatirkan aku, kata Stephen Lin. Yah, aku tidak akan mengobrol denganmu lagi, ayo pergi dulu, kata Wesley. Oke, belasungkawa saya, yang mulia, kata Stephen Lin. Wesley mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah pergi, Wesley tidak pernah kembali. Saat malam tiba, Natalie kembali ke sisi Stephen Lin, mengajak Stephen Lin makan malam, lalu pergi bekerja sendirian. Stephen Lin berubah menjadi ayah yang tak terkalahkan saat ini, dan tugas utamanya adalah mengurus makanan dan minuman Lin Ansun. Bagi Stephen Lin, sepanjang hari ini sebenarnya sangat memuaskan, dan setiap menit yang dihabiskan bersama putranya sangatlah berharga. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Pemakaman yang mulia dimulai keesokan harinya. Stephen Lin menghadiri pemakaman ratu dengan setelan hitam. Proses pemakamannya sangat rumit, peti mati ratu harus dimulai dari istana, kemudian melewati beberapa jalan, dan akhirnya sampai di Katedral Tianling di pusat kota, tempat dia menerima doa pendeta. Setelah pemakaman, dia dikirim ke keluarga kerajaan untuk dimakamkan. Stephen Lin naik ke kendaraan pemakaman bersama Natalie, lalu menuju Katedral Tianling. Banyak orang sudah berkumpul di kedua sisi jalan untuk melihat kepergian ratu, banyak yang mengangkat foto ratu, meneriakkan yang mulia ratu, bahkan ada yang menangis di tempat. Konvoi bergerak maju perlahan, dan tiba-tiba berhenti tanpa peringatan. Apakah kamu di sana? Stephen Lin bertanya. Tidak. Natalie menggelengkan kepalanya, melihat keluar dengan tatapan kosong dan berkata, masih beberapa jalan lagi dari Katedral Tianling, kamu seharusnya tidak parkir sekarang. Stephen Lin, sedikit mengernyit, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Iring-iringan itu sangat panjang, dan mobil Natalie ada di depan,
sehingga dia bisa melihat situasi di depan dengan lebih jelas. Sekelompok orang muncul di depan konvoi, jumlah orang ini sangat banyak, mungkin ribuan orang, dan mereka langsung memblokir jalan. Orang-orang ini memegang slogan di tangan mereka dan meneriakkan slogan di mulut mereka. Kami ingin jus, kami ingin jus. Mendengar slogan ini, Stephen Lin mengerutkan kening. Dia tidak menyangka konvoi pemakaman akan menghadapi kerumunan demonstran. Kamu duduk di dalam mobil dan tidak bergerak. Stephen Lin menjelaskan sambil berbaring di jendela, lalu berjalan ke depan konvoi. Pada saat yang sama, bagian depan konvoi, penjaga istana kerajaan juga telah melakukan kontak dengan para demonstran. Minggir, kalian. Apa yang kalian lakukan? Tegur Taylor dengan wajah hitam. Kami ingin jus. Jika kamu tidak membiarkan jus masuk, kamu tidak akan diizinkan untuk maju. Teriak seseorang. Apakah kamu gila? Ini adalah konvoi pemakaman yang mulia. Jika kamu memiliki tuntutan, aku akan membicarakannya nanti. Minggir dulu, teriak Taylor. Jika kami tidak puas, kami tidak akan pergi. Ya, kami tidak akan pergi, kami ingin jus. Kami ingin jus. Massa mulai berteriak lagi. Hal ini membuat Taylor sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan muncul saat ini. Dia baru saja mendapat kabar dari polisi bahwa orang-orang ini menyamar terlebih dahulu dan bercampur dengan kerumunan pemakaman. Mereka menunggu konvoi mendekat tiba-tiba pecah melalui blokade dan datang ke jalan untuk memblokir jalan, yang mengejutkan semua orang. Pada saat ini, sejumlah kamera yang tidak diketahui menghadap ke sisi ini. Pemakaman yang mulia disiarkan langsung ke seluruh dunia dalam waktu nyata. Jika seluruh tim terjebak di sini karena orang-orang ini, wajah keluarga kerajaan yang korup akan benar-benar tergores ke tanah. Memikirkan hal ini, Taylor sangat marah. Bab 3135. Kamu bajingan, segera minggir, kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke sini. Taylor berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Menyesal datang ke sini, kenapa? Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu kepada kami orang-orang yang tidak bersenjata? Seseorang berkata dengan nada mengejek. Lakukan, biarkan aku melihat apakah kamu punya nyali. Seseorang segera menindaklanjuti. Semua orang terus berteriak bersamaku, kami ingin jus, kami ingin jus. Seseorang meneriakkan slogan itu, dan kemudian semua orang meneriakkan slogan itu bersama-sama. Melihat orang-orang di depannya, kemarahan Taylor akhirnya meledak sepenuhnya, dan dia memerintahkan langsung kepada anak buahnya, singkirkan orang-orang ini. Semua anggota penjaga istana yang mengelilinginya berjalan menuju para demonstran. Pada saat ini, Pangeran Wesley berjalan dari belakang. Taylor, jangan bertindak gegabah, kata Pangeran Wesley dengan wajah cemberut. Yang mulia, orang-orang ini menghalangi jalan kita ke gereja, kita tidak bisa menunda seperti ini. Kata Taylor bersemangat. Pangeran Wesley menggelengkan kepalanya dan berkata, serahkan padaku. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Wesley sudah berjalan di depan Taylor dan berdiri di depan para demonstran. Semuanya, saya Pangeran Wesley, kata Wesley. Mengetahui bahwa Anda adalah Pangeran Wesley, yang mulia, permintaan kami sangat sederhana, selama Anda menekan pemerintah untuk membiarkan mereka melepaskan sanksi pada pohon kehidupan dan membiarkan jus kembali ke dunia kita. Ini adalah apa yang selalu kami imbau, tetapi pejabat itu tidak pernah didengarkan, jadi hari ini kami hanya dapat menggunakan metode ini untuk mengungkapkan pikiran kami kepada Anda. Kata pria terkemuka itu dengan serius, saya tahu bahwa banyak orang selalu ingin menghidupkan kembali pohon kehidupan, tetapi pohon kehidupan memang telah menciptakan tragedi yang brutal, dan telah mengungkap ambisinya untuk berada di atas semua negara. Saya pikir pemerintah berurusan dengan pohon tersebut. Kehidupan. Cara Anda menangani masalah ini benar. Jika Anda memiliki permohonan, saya berharap untuk mengungkapkannya dengan cara yang tepat alih-alih menghentikan konvoi kami.
Yang terbaring di peti mati di belakang adalah ibu saya, yang bahkan lebih dihormati oleh Anda. Yang mulia, saya harap Anda bisa menyingkir demi Yang Mulia, kata Wesley dengan tulus. Yang Mulia adalah ratu keluarga kerajaan, bukan milik kami. Kalian bangsawan telah menjadi vampir rakyat selama bertahun-tahun. Jika kalian bahkan tidak bisa mengikuti keinginan rakyat kami, apa gunanya kalian para bangsawan? Jika kamu menyelesaikan masalah jus, maka tidak ada yang diizinkan lewat sini. Teriak pemimpin itu dengan semangat. Wesley mengerutkan kening, sangat sulit baginya untuk menghadapi omong kosong orang-orang di depannya ini. Yang Mulia, jangan sia-siakan air liur Anda dengan orang-orang ini, saya akan membersihkan mereka. Taylor berkata dengan niat membunuh. Hari ini adalah hari pemakaman Yang Mulia. Jika ada konflik kekerasan, itu akan berdampak buruk bagi Yang Mulia. Apalagi, wartawan dari banyak negara ada di sini. Begitu ada konflik kekerasan, situasi akan menjadi tidak terkendali. Wesley berbisik kepada Taylor. Taylor menggertakkan giginya dengan marah. Dia tahu bahwa Wesley benar. Pada saat ini, kebenciannya terhadap orang-orang di depannya menjadi lebih kuat. Orang-orang ini jelas membunuh keluarga kerajaan hari ini. Mereka tidak akan melakukan apapun untuk mereka, jadi mereka memblokir prosesi pemakaman tanpa rasa takut. Saat ini, orang-orang di sekitar yang datang untuk mengantar kepergian Yang Mulia mulai merasa tidak puas. Tidak semua orang tidak puas dengan keluarga kerajaan. Secara alami, masih ada kelompok di negara yang korup. Orang-orang yang setia dan mencintai keluarga kerajaan, dan mereka yang keluar untuk melihat ratu di jalan hari ini tentu saja adalah orang-orang yang mencintai keluarga kerajaan. Setelah melihat gosip pawai, banyak orang berteriak dengan marah. Pergilah. Kalian, hari ini adalah pemakaman Yang Mulia, apakah Anda memiliki kemanusiaan? Petik 2. Pergi, bajingan. Petik 2. Keluar. Ada semburan teriakan dan makian dari kerumunan, dan beberapa orang bahkan mulai berjalan ke sini, seolah-olah mereka berencana untuk mengusir pawai. Melihat pemandangan ini, Wesley sangat cemas. Dia tahu bahwa orang-orang ini memiliki niat baik. Tapi begitu kedua belah pihak benar-benar bentrok, pasti akan menimbulkan kekacauan di tempat kejadian, yang tidak akan baik untuk keluarga kerajaan atau mendiang ratu. Tepat ketika Wesley cemas, seseorang muncul di samping Wesley. Dia memandangi kerumunan di depan dia dan berkata ringan, "Pergi dari sini." Petik 2. Wesley menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Stephen Lin. "Stephen!" Wesley berteriak kegirangan, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan lakukan itu." Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apa-apa. Stephen Lin berkata. Pada saat ini, ketika para demonstran mendengar kata-kata Stephen Lin, pemimpin itu berkata kepada Stephen Lin dengan menghina, "Ayo kita pergi." "Kamu pikir kamu ini siapa?" "Saya Stephen Lin," kata Stephen Lin. Stephen Lin. Orang asing yang berdemonstrasi ini tertegun sejenak, mengira nama itu terdengar sangat familiar. Lalu mata seseorang membelalak dan berkata, "Ini Stephen Lin, orang terkuat di dunia." Stephen Lin. Bab 3136 Stephen Lin, yang terkuat di dunia. Setelah diingatkan oleh orang ini, semua orang yang hadir langsung teringat bahwa orang di depan mereka sepertinya adalah orang terkuat di dunia, Stephen Lin, karena pada saat itu, pertempuran yang terkuat di dunia disiarkan secara langsung semua stasiun TV di seluruh dunia. Hal ini, banyak wajah orang menunjukkan kengerian. Stephen Lin yang terkuat di dunia memberitahu mereka pergi, mereka harus bagaimana melakukannya. Pada saat ini, pemimpin mengertakkan gigi dan berkata, "Jadi bagaimana jika Anda yang terkuat di dunia, tidakkah Anda berani mengalahkan kami orang biasa di depan dunia?" Media. Petik 2. Siapa namamu? Stephen Lin menatap pemimpin itu dan berkata, "Nama Kukuk, apa, kamu ingin memukulku?" Pemimpin berkata,
Nasib, orang ini hanya ingin memaksa kita untuk mengambil tindakan, dan kemudian membuat situasi tidak terkendali. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Wesley berkata dengan cepat. Tembakan. Stephen Lin menatap pria bernama Cook dengan jijik dan berkata, apakah orang seperti ini layak untuk saya coba? Kamu bajingan, kamu. Tepat ketika Cook hendak mengatakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah, tubuhnya membungkuk menjadi bentuk udang, dan kemudian dia jatuh ke tanah sambil memegangi perutnya. Orang-orang di sekitar kewalahan oleh pemandangan ini. Tertegun, dia memandang Cook di tanah dengan ngeri, tidak tahu apa yang terjadi. Cook, ada apa denganmu? Seseorang bertanya dengan prihatin. Cook membuka mulutnya dan berkata dengan gemetar, ya, seseorang memukul perutku. Petik 2. Seseorang memukul perutmu. Semua orang terkejut, karena tidak ada yang melihat seseorang memukul perut Cook. Saat ini, seseorang berkata dengan bersemangat, ini adalah kebangkitan persepsi 3 kali lipat. Petik 2. Merasakan 3 kebangkitan. Istilah profesional ini membuat banyak orang sedikit bingung, tetapi seseorang segera menjawab keraguannya. Stephen Lin memiliki persepsi 3 kali lipat dan dapat mengendalikan energi gelap untuk menyerang orang. Dia pasti terkena energi gelap, kata seseorang. Setelah diingatkan oleh orang lain, semua orang akhirnya ingat bahwa di medan perang pertempuran terkuat di dunia, Stephen Lin sepertinya memang menggunakan kemampuan khusus, jenis yang bisa mengenai orang dari jarak jauh. Memikirkan hal ini, semua orang panik. Kemampuan semacam ini adalah fungsi khusus bagi mereka, dan itu adalah fungsi khusus yang tidak akan membiarkan orang menangkap pegangannya. Jika Stephen Lin menyerang mereka nanti, mereka pasti akan sama dengan Cook. Lebih besar dari semuanya, jangan panik. Dia tidak berani melakukan apapun kepada banyak dari kita. Stephen Lin, jika kamu berani memukul kami, kamu siap untuk diberi sanksi. Seseorang berkata dengan bersemangat. Wesley, biarkan tim bersiap-siap, jalan akan segera dimulai. Stephen Lin mengabaikan pihak lain, tetapi berkata kepada Wesley. Wesley tertegun sejenak, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat mata Stephen Lin yang tegas, dia akhirnya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk, lalu berbalik dan berjalan kembali ke konvoi. Stephen Lin maju selangkah, memandang ratusan ribu demonstran di depannya dan berkata dengan tenang, keluar. Petik 2. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan yang tidak terlihat oleh mata telanjang tiba-tiba turun ke orang-orang ini. Kekuatan ini tiba-tiba mendorong orang-orang ini ke kedua sisi jalan. Orang-orang ini semua terkejut, mereka membuka mulut dengan ngeri dan ingin berteriak, tetapi pada saat ini mereka menemukan bahwa tenggorokan mereka sepertinya dijepit oleh tangan yang tidak terlihat, dan mereka bahkan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Kerumunan itu seperti lautan yang dibelah oleh Musa, mereka otomatis memberi jalan ke jalan, lalu berdesak-desakan di kedua sisi jalan. Adegan ini mengejutkan puluhan ribu orang yang hadir tak terkira. Mereka menyaksikan semua ini seolah-olah mereka sedang menyaksikan keajaiban. Di dalam konvoi, Wesley yang melihat pemandangan ini sangat gembira. Dia tahu bahwa Stephen Lin memobilisasi energi gelap untuk mengusir orang-orang itu. Meskipun itu dianggap kekerasan, penggunaan kekerasan tidak terlihat, dan itu adalah penindasan komprehensif satu orang terhadap semua orang pada saat yang sama. Tidak ada yang dapat melakukan perlawanan, yang tidak diragukan lagi memastikan bahwa situasi tidak akan menjadi tidak terkendali. Ayo pergi, kata Wesley. Kemudian, konvoi mulai bergerak maju. Terima kasih, Tuan Lin, kata Taylor berterima kasih kepada Stephen Lin. Lindungi tim, kata Stephen Lin kepada Taylor. Taylor mengangguk, lalu mengikuti konvoi ke depan. Ketika peti mati ratu melewati Stephen Lin berdiri di pinggir jalan, melepas topinya, dan membungkuk ke arah peti mati ratu. Adegan ini menyentuh banyak orang sekaligus, dan kepanikan orang tentang Stephen Lin banyak berkurang. Setelah konvoi benar-benar melewati bagian jalan ini, Stephen Lin memandang para demonstran dan berkata dengan acuh tak acuh,
saya telah mengingat wajah banyak dari Anda. Jika saya melihat Anda lagi ketika konvoi kembali, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda akan tidak melihat matahari besok. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan menuju konvoi di depan. Bab 3137. Ketika Stephen Lin menghilang di depan semua orang, kerumunan demonstrasi semua mendapatkan kembali mobilitas mereka, dan mereka saling memandang dengan ngeri. Pengalaman tadi membuat sebagian besar dari mereka ketakutan. Mereka percaya diri pada awalnya, tetapi mereka tidak berharap untuk membunuh Stephen Lin dan mengendalikan mereka dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Setiap orang memiliki ketakutan yang melekat, karena mereka tahu bahwa jika Stephen Lin ingin membunuh mereka sekarang, itu mungkin hanya sebuah pemikiran. Sungguh orang yang menakutkan. Tuan Cook, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya pada Cook, yang sedang berbaring di tanah. Cook berjuang untuk berdiri dari tanah dan berkata, "Ayo pergi dulu, kita masih tidak punya cara untuk berurusan dengan orang bernama Stephen Lin itu." Petik 2. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega, dan kemudian para demonstran bubar. Pada saat yang sama, adegan Stephen Lin membubarkan ribuan orang sendirian juga ditangkap oleh kamera langsung, dan ditampilkan sepenuhnya di depan orang-orang di seluruh dunia. Stephen Lin memang menggunakan energi gelap untuk melawan musuh sebelumnya, tetapi saat itu hanya 1 lawan 1, dan pemandangannya tidak begitu spektakuler. Kali ini, Stephen Lin bertarung melawan ribuan orang dengan 1 orang, dan langsung ditekan ribuan orang. Adegan ini membawa terlalu banyak kejutan bagi orang-orang. Untuk pertama kalinya, banyak orang menjadi tertarik untuk memahami hal-hal yang tidak dapat dijelaskan seperti itu, dan tidak lama setelah itu, ada gelombang kebangkitan kesadaran. Banyak orang ingin dia mencoba yang terbaik untuk membangkitkan persepsinya, tetapi di bawah gelombang ini, benar-benar muncul banyak orang jenius yang membangkitkan persepsinya. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang akan datang. Saat ini, Stephen Lin sudah menyusul konvoi dan masuk ke mobilnya. "Kemampuanmu terlalu menakutkan," kata Natalie. "Apakah kamu memujaku?" Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Natalie menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah serius, "Kemampuanmu cukup untuk menimbulkan ancaman bagi sebagian besar orang di dunia ini, dan kamu bahkan dapat membunuh kepala negara secara diam-diam jika kamu mau. Kamu memang sangat kuat, tetapi ketika kekuatanmu melebihi aturan dunia ini, maka aturan dunia ini pasti akan membatasimu." Petik 2. Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian mulai berpikir serius. "Kemampuan juga merupakan belenggu," kata Natalie. Stephen Lin agak mengerti apa yang dimaksud Natalie, dan mengangguk dengan serius. Konvoi terus berjalan, dan akhirnya sampai di depan pintu gereja. Setelah itu, serangkaian prosedur mengikuti peti mati Yang Mulia Ratu dikirim ke gereja, di mana Paus, yang telah lama menunggu, berdoa kepada Ratu. Paus sudah sangat tua, menurut mengatakan bahwa dia berusia lebih dari 80 tahun, dan dia tidak meninggalkan kota suci selama lebih dari 10 tahun. Kali ini dia datang untuk berdoa bagi Ratu, yang dianggap sebagai wajah besar bagi keluarga kerajaan. Stephen Lin agak tertarik pada dewa manusia ini. Yang disebut Tuhan di bumi adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada Paus oleh rakyat, yang berarti bahwa Paus adalah dewa di bumi. Ini hampir sama dengan posisi Bogut di pohon kehidupan. Orang mengira Paus adalah juru bicara Tuhan. Dia berjalan di dunia dan menyebarkan cahaya Tuhan di dunia. Orang yang mulia, tetapi di dunia barat, Paus adalah sosok yang melampaui semua kekuatan di dunia, kira-kira setingkat dengan Ratu. Ratu adalah raja dunia, dan Paus adalah dewa dunia. Tetapi lelaki tua itu tidak terlihat sangat energi ketika dia semakin tua, rambutnya sudah putih semua, dan punggungnya sedikit bungkuk. Stephen Lin masih memiliki kesan yang baik tentang Paus, karena dia pernah secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak akan menggunakan jus buah, dan dia tidak ingin para pengikutnya menggunakan jus buah,
dengan mengatakan bahwa jus buah akan mencemari jiwanya sendiri, sehingga dia akan mencemari jiwanya sendiri. Tidak dapat naik ke surga setelah kematian. Stephen Lin secara alami tidak akan tertipu oleh omong kosong ini. Menurutnya, alasan Paus melakukan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk menstabilkan posisi tahta suci di dunia. Jika semua orang di tahta suci menggunakan jus buah, maka tahta suci di masa depan pasti akan dikendalikan oleh pohon kehidupan. Begitu tahta suci dikendalikan oleh pohon kehidupan, tahta suci tidak akan lagi dapat mempertahankan status transendennya, dan cepat atau lambat akan jatuh dari altar di masa depan. Karena sikap Paus, jumlah orang yang menggunakan jus buah di dunia berkurang setidaknya ratusan juta. Bagaimanapun, Paus adalah sosok yang sangat suci di mata orang-orang beriman. Dari sudut pandang ini, Stephen Lin sebenarnya berada di depan yang sama dengan Paus. Hanya saja Paus tidak memiliki kekuatan nyata, dan dia hanya bisa berbicara ketika berhadapan dengan pohon kehidupan, dan kemudian tidak ada cara lain. Segera, upacara itu berakhir. Paus secara pribadi menutupi peti mati ratu dengan kain putih yang dikatakan telah dibaptis oleh cahaya suci. Setelah itu peti mati ratu dikirim keluar gereja dan dikembalikan ke mobil. Stephen Lin berencana untuk mengikuti, tetapi tanpa diduga, setelah Paus memimpin upacara, dia mengirim uskup agungnya untuk mencari Stephen Lin. "Tuan Lin, Yang Mulia Paus ingin mengobrol dengan Anda," kata uskup agung. "Paus ingin berbicara dengan saya." Stephen Lin sedikit terkejut, dan berkata, "Apa yang ingin dibicarakan orang tua itu dengan saya?" Bab 3138. Saya tidak tahu. Uskup agung menggelengkan kepalanya. Stephen Lin melihat tidak jauh. Paus berdiri di bawah salib, menatapnya dengan senyum di wajahnya. "Saya kekurangan waktu," kata Stephen Lin. Uskup agung mau tidak mau memutar matanya. "Di tahun-tahun ini, masih ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kekurangan waktu ketika saya dipanggil oleh Paus. Apakah kamu tidak tahu bahwa suatu kehormatan besar dipanggil oleh Paus? Tapi aku masih bisa memberinya beberapa menit untuk memimpin," kata Stephen Lin. Uskup agung menahan keinginan untuk membuat Stephen Lin sakit kepala, dan berkata kepada Stephen Lin, "Tolong ikuti saya." Petik 2. Setelah berbicara, uskup agung membawa Stephen Lin ke Paus. "Yang Mulia Paus sudah lama tidak menerima dunia sendirian. Anda harus ingat untuk mengamati etiket, menghormati Paus, dan tidak berperilaku tidak sopan." Uskup agung memberitahu Stephen Lin apa yang harus dia perhatikan saat dia berjalan. Setelah itu, Stephen Lin dibawa ke hadapan Paus oleh uskup agung. "Halo, Yang Mulia Paus." Stephen Lin tersenyum dan memeluk Paus. "Tuan Stephen Lin, halo." Paus tersenyum lembut pada Stephen Lin. "Saya tidak tahu mengapa Yang Mulia Paus mencari saya." Stephen Lin bertanya langsung ke intinya. "Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mendengar cerita tentang Anda, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda secara langsung. Saya akhirnya melihat Anda hari ini, jadi saya meminta uskup agung untuk mengundang Anda ke sini, dan saya ingin berteman dengan Anda." Paus juga blak-blakan mengungkapkan pemikirannya. Uskup agung di samping bingung dengan kata-kata Paus. Paus besarnya benar-benar akan mengatakan kepada manusia bahwa dia ingin berteman denganmu. Apa yang terjadi di sini? Berteman. Stephen Lin juga terkejut dengan kata-kata Paus. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Yang Mulia Paus, Anda menyanjung saya. Bagaimana saya bisa menjadi teman Anda? Tuan, Anda adalah sosok yang langka di dunia ini, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi teman Anda," kata Paus. Kata-kata Paus langsung membuat uskup agung tidak bisa menahan diri. "Yang Mulia Paus." Uskup agung ingin mengingatkan Paus untuk berhati-hati, tetapi Paus menoleh, dan uskup agung langsung terdiam. "Yang Mulia Paus, jangan katakan itu. Saya adalah sosok langka di dunia, tetapi Anda. Ada banyak orang di dunia ini, tetapi hanya ada satu Tuhan,
kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jika dia mau memujinya, maka dia secara alami tidak akan pelit dengan sanjungannya. Paus tersenyum ketika mendengar kata-kata Stephen Lin, dan dia berkata kepada Stephen Lin, "Tuan Lin, saya mendengar bahwa Anda akan mengadakan pernikahan. Meskipun etiket di kerajaan naga Anda berbeda dengan kami di barat, jika Anda membutuhkan seseorang untuk mendoakan pernikahanmu, mungkin aku bisa melakukannya untukmu." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Paus, tanpa menyebut uskup agung, bahkan Stephen Lin tertipu. Dalam pernikahan barat, pendeta sangat diperlukan. Di satu sisi, tanggung jawab utama pendeta adalah memimpin proses pernikahan, dan di sisi lain, berdoa untuk pernikahan. Di dunia barat, pernikahan tanpa pendeta ibarat naga tanpa pendeta, sama halnya dengan pernikahan yang sudah menggelar meja, yang menunjukkan pentingnya pendeta dalam pernikahan barat. Para pendeta adalah pendeta tingkat rendah di tahta suci cahaya. Mereka biasanya meresmikan pernikahan untuk orang biasa, dan di atasnya adalah uskup, kemudian kardinal, dan kemudian uskup agung. Dikatakan bahwa beberapa orang yang berkuasa dapat mengundang uskup agung untuk menikah, dan restu dari uskup agung hampir merupakan berkah tertinggi. Lagi pula, Paus adalah langkah selanjutnya. Terakhir kali Paus memimpin pernikahan adalah ketika ratu negara korup menikah. Paus pada saat itu memimpin pernikahan ratu, yang menimbulkan sensasi besar. Stephen Lin tidak menyangka bahwa Paus akan menawarkan untuk berdoa untuk pernikahannya, artinya, selama dia setuju, pada hari pernikahan, lelaki tua itu akan berdiri di depannya dan Gu Feiyan dan Yao Jing, dan kemudian membaca paragraf itu terlepas dari garis klasik kemiskinan dan kekayaan. Pernikahan saya sendiri juga akan dicatat dalam catatan sejarah dunia karena kemunculan lelaki tua ini. Stephen Lin bukan orang yang beriman, dan dia tidak tertarik dengan pernikahan gaya barat, tetapi meskipun itu pernikahan gaya Cina, itu membutuhkan tuan rumah atau semacamnya. Jika Paus bisa menjadi tuan rumah pernikahannya, maka gaya pernikahannya pasti akan dinaikkan menjadi ekstrim dalam sekejap. Stephen Lin menatap Paus. Paus memiliki senyuman di wajahnya, yang membuat kerutan di wajahnya lebih terlihat seperti rubah tua. Setelah berpikir sejenak, Stephen Lin berkata, "Merupakan kehormatan bagi saya jika Yang Mulia Paus bisa datang menjadi saksi pernikahan saya, tetapi saya belum pernah bertemu dengan Yang Mulia Paus, jadi saya benar-benar tidak mengerti bagaimana saya bisakah Yang Mulia Paus datang. Jadilah saksiku. Aku hanya ingin berteman denganmu," kata Paus. "Maka aku sangat bersedia menjadikanmu temanku." Stephen Lin berkata dengan serius. "Ketika korupsi negara selesai, mohon undang Tuan Lin untuk datang ke kota suci untuk membicarakannya," kata Paus. Stephen Lin berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Pasti." Bab 3139. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Paus setelah mengobrol singkat dengan Paus. Melihat bagian belakang Stephen Lin pergi, Uskup Agung berkata dengan penuh semangat, "Yang Mulia, dia hanyalah seorang pejuang. Mengapa Anda memperlakukannya seperti ini? Karena Yang Mulia telah menikah selama beberapa dekade, Anda hanya untuk Yang Mulia memimpin sebuah pernikahan." Petik 2. Masa depan Stephen Lin tidak terbatas, kata Paus dengan ringan. Meski begitu, dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkanmu memperlakukannya seperti ini, kata Uskup Agung. Daripada menambahkan lapisan gula pada kue saat dia berada di masa jayanya, lebih baik memberinya bantuan saat dia sedang down. Persahabatan antara saya dan dia ini ditakdirkan untuk membawa masa depan yang lebih cerah bagi tahta suci, kata Paus. Uskup Agung memandang Paus dengan curiga, tampaknya bingung dengan kata-kata Paus. Apa artinya ini? Mengapa Stephen Lin terlihat seperti akan putus asa? Bukankah sudah waktunya Stephen Lin berkembang? Bukankah Yang Mulia Paus baru saja membuat kue? Mengapa, di mata Yang Mulia Paus, hubungannya dengan Stephen Lin sekarang merupakan bantuan tepat waktu? Stephen Lin sangat kuat sekarang, dan dia tidak melihat kebutuhan untuk mengirim arang di salju.
Uskup Agung sama sekali tidak mengetahui tindakan Paus, tetapi dia tahu satu hal, bahwa Paus pasti tidak akan tanpa tujuan. Sebagai Paus tahta suci yang paling lama memerintah, Paus Fransiskus di depannya telah dianggap sebagai Paus tahta suci terbesar selama ribuan tahun. Selama masa pemerintahannya, tahta suci telah menjadi agama terkuat di dunia, dan jumlah orang percaya telah mencapai yang tertinggi. Jadi untuk Paus ini, Uskup Agung sangat yakin. Saat ini, menurut niat Paus, Stephen Lin mungkin akan segera menghadapi masalah. Stephen Lin meninggalkan gereja, memikirkan urusan Paus sepanjang waktu. Dia bertanya-tanya mengapa Paus melakukan ini padanya. Bahkan jika Ratu menikah saat itu, keluarga kerajaan yang korup mungkin pergi ke tahta suci atas inisiatif mereka sendiri, dan akhirnya Paus memimpin pernikahan Ratu. Tapi sekarang, Paus benar-benar menawarkan untuk memimpin pernikahan untuknya, yang jelas menganggapnya lebih penting daripada Ratu. Meski memang sangat sakti, masih ada celah yang besar dibandingkan dengan Yang Mulia Ratu Persemakmuran Eropa. Stephen Lin percaya bahwa meskipun bersikap sopan tanpa alasan tidak berarti memperkosa atau mencuri, pihak lain pasti memiliki tujuan yang tak terkatakan. Apakah karena pohon kehidupan? Stephen Lin merasa bahwa ini mungkin, bagaimanapun juga, Paus juga menentang jus buah. Namun, kemungkinan ini sangat kecil, karena pohon kehidupan saat ini telah memudar dari pandangan publik. Meskipun gerakan kecil dilakukan di seluruh dunia, tidak cukup untuk mengancam tahta suci dalam waktu singkat. Wajar saja, Paus tidak akan perlu untuk menyenangkan diri sendiri karena pohon kehidupan. Karena kemungkinan ini sangat rendah, apakah ada kemungkinan lain? Stephen Lin memikirkannya, tetapi dia masih tidak bisa menemukan alasannya. Tidak lama kemudian, Stephen Lin mengikuti prosesi pemakaman menuju kuburan. Peti mati Ratu ditempatkan di kuburan yang sudah digali, lalu ditutup dengan tanah. Sejak saat itu, pemakaman benar-benar berakhir. Stephen Lin tidak terburu-buru meninggalkan negara busuk itu, karena suatu hari setelah pemakaman, upacara penobatan Pangeran Wesley juga akan dimulai. Saat itu, Pangeran Wesley bukan lagi Pangeran Wesley, melainkan Raja Wesley. Sebagai teman baik Wesley, Stephen Lin tentu saja harus tinggal di negara yang korup untuk menyaksikan momen ketika sang pangeran menjadi raja. Setelah meninggalkan kuburan, Stephen Lin kembali ke istana. Karena interval waktunya hanya 1 hari, Stephen Lin tidak pergi ke tempat lain, dan tinggal di istana dengan tenang. Natalie juga pindah dari kamarnya sendiri ke kamar Stephen Lin, dan pasangan muda itu menghabiskan waktu bersama sebentar. Waktu datang ke malam dalam sekejap mata. Wesley hanya menyiapkan pesta makan malam untuk Stephen Lin. Stephen Lin menemukan bahwa meskipun banyak orang di istana masih mengenakan pakaian berkabung, setelah penguburan Ratu, suasana hati semua orang tampaknya telah banyak pulih, bahkan Wesley hampir tidak dapat melihat kesedihan di wajahnya. Stephen Lin berspekulasi bahwa ini mungkin karena pandangan hidup yang berbeda antara orang Timur dan Barat. Orang Timur memiliki konsep keluarga yang kuat. Bahkan setelah mereka menikah, banyak orang hidup bersama, jadi begitu anggota keluarga pergi, kesedihan akan bertahan lama untuk waktu yang lama, sementara orang Barat berbeda, mereka memperhatikan kemandirian, bahkan jika seseorang dalam keluarga pergi, itu tidak akan berdampak banyak pada kehidupan mereka saat ini, dan durasi kesedihan secara alami akan jauh lebih singkat. Setelah makan sederhana dengan Wesley, Stephen Lin kembali ke kediaman bersama Natalie. Keduanya menggoda Lin Ansun di kamar, tapi mereka tidak merasa bosan sama sekali. Ini jam 12 tengah malam. Pintu kamar Stephen Lin diketuk terbuka. "Tuan Lin, Yang Mulia ingin Anda pergi ke ruang pertemuan," kata pelayan yang berdiri di luar pintu. "Pergi ke ruang pertemuan saat ini?" Stephen Lin sedikit terkejut. "Ya, Yang Mulia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda," kata pelayan itu. "Baik." Stephen Lin mengangguk, memberitahu Natalie beberapa kali,
dan kemudian mengikuti para pelayan ke ruang pertemuan. Bab 3140. Datang ke ruang konferensi, Stephen Lin bertemu dengan Pangeran Wesley. Pangeran Wesley mengerutkan kening, dan dia tampak dalam suasana hati yang buruk, dan jelas bahwa suasana hatinya yang buruk bukan karena kematian yang mulia ratu. Wesley duduk di sofa, dan ketika dia melihat Stephen Lin muncul, dia menunjuk ke sofa di seberangnya dan berkata, "Duduk." Petik 2. Stephen Lin mengangguk dan duduk di hadapan Pangeran Wesley. "Apa yang terjadi?" Stephen Lin bertanya. "Katakan dengan jujur, apakah kamu meninggalkan istana malam ini?" Wesley bertanya. "Di malam hari, tidak." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Benarkah? Jika kamu benar-benar meninggalkan istana, kamu bisa memberitahuku agar kita bisa mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini," kata Wesley. "Masalah ini? Masalah apa?" Stephen Lin bertanya dengan curiga. "Kamu benar-benar tidak tahu?" Wesley bertanya dengan cemberut. "Sungguh," kata Stephen Lin dengan serius. "Oke." Wesley menghela nafas, lalu berkata, "Berita baru saja datang dari bawah. Di sebuah rumah pribadi di pinggiran utara ibu kota, beberapa pemrakarsa demonstrasi hari ini terbunuh." "Apa?" Stephen Lin. Terkejut dia memandang Wesley dan bertanya, "Mereka semua terbunuh?" "Ya, total 18 orang, semuanya terbunuh," kata Wesley. 18 orang. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam. Bahkan dalam ledakan kekuatan hari ini, kasus di mana lebih dari 18 orang terbunuh pada satu waktu adalah kasus yang sangat ganas di dunia, dan bahkan orang-orang di sekitarnya, dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Suatu hal dalam waktu yang lama. "Jadi, Stephen, jika kamu membunuh 18 orang ini, katakan saja padaku, aku tahu kamu mungkin ingin membantuku, jadi aku tidak akan menyalahkanmu," kata Wesley. "Saya tidak membunuh siapapun." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bahkan tidak meminta siapapun untuk menyelidiki kerumunan demonstrasi hari ini, karena saya tidak tertarik pada orang-orang itu." "Apakah saya benar-benar tidak membunuh seseorang?" tanya Wesley. "Wesley, kamu tahu siapa aku, dan aku tidak akan menyembunyikan hal sepele seperti itu darimu," kata Stephen Lin dengan cemberut. Mendengar Stephen Lin memanggil nama aslinya, Wesley tahu bahwa apa yang dikatakan Stephen Lin pasti benar. Dia menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya, jika hanya 18 orang ini yang terbunuh, maka apapun yang terjadi, aku tidak akan mencurigaimu, tapi..." "Hei, tonton sendiri videonya." Petik 2. Setelah berbicara, Wesley melambai ke asisten di sampingnya, yang segera meletakkan laptop di depan Stephen Lin. Sudah dibuka di komputer perangkat lunak video sedang memutar video. Stephen Lin menonton video itu dengan saksama. Dalam video tersebut, sekelompok orang sedang duduk dan mengobrol bersama. Stephen Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa beberapa dari orang-orang ini adalah pemimpin demonstrasi hari ini. Setelah mengobrol sebentar, orang-orang ini tiba-tiba bergerak entah kenapa. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang menyeret tubuh orang-orang ini, dan kemudian membenturkan orang-orang ini dengan keras ke dinding. Diiringi suara teredam dan jeritan, tubuh orang-orang ini membentur tembok, berhamburan darah. Ada jeritan tak berujung di seluruh ruangan. Seluruh proses berlangsung sekitar 1 menit. Selusin orang biasa ini semuanya hancur sampai mati. Tanah dan dinding berlumuran darah. Melihat adegan ini, Stephen Lin tertegun. "Ada pendapat?" tanya Wesley. "Orang-orang ini terbunuh oleh kendali energi gelap," kata Stephen Lin dengan serius. "Aku juga berpikir begitu, dan satu-satunya orang di dunia yang bisa mengendalikan energi gelap adalah kamu," kata Wesley. Mendengar kata-kata Wesley, wajah Stephen Lin menjadi lebih serius. Tidak heran Wesley selalu berpikir bahwa dia baru saja membunuh orang-orang itu. Orang-orang itu dikendalikan oleh energi gelap dan menabrak tembok sampai mati. Karena dia adalah satu-satunya orang yang diketahui dapat mengendalikan energi gelap,
Tidak diragukan lagi dia adalah pembunuhnya. Yang terbesar mengira. Tapi Stephen Lin tahu bahwa kematian orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Artinya, orang kedua yang bisa menggunakan energi gelap muncul di kota ini, dan orang itu membunuh pengunjuk rasa hari ini yang menentangnya, jadi wajar saja dia menjadi tersangka terbesar. Saya hanya bisa mengatakan satu hal, saya tidak membunuh siapapun. Orang lain membunuh mereka, dan apa tujuan orang itu, menurut saya tidak sulit untuk ditebak, kata Stephen Lin. Dia ingin menyalahkanmu, kata Wesley. Benar, apalagi dengan munculnya video ini, semakin menegaskan fakta bahwa pihak lain ingin menjebak saya, kata Stephen Lin. Stephen, saya sangat percaya pada Anda, dan saya pikir Anda tidak bisa menjadi pembunuhnya, tetapi masalah dengan masalah ini adalah tidak semua orang akan mempercayai Anda seperti saya. Polisi sudah menyelidiki kasus ini, dan orang-orang di kantor polisi saya meragukan Anda, jadi saya mengirimkan video seperti itu kepada saya, berharap saya bisa memberi Anda penjelasan. Saya memberitahu mereka bahwa Anda tidak akan menjadi pembunuh, tetapi masalah ini tidak dapat didasarkan pada apa yang saya katakan, jadi saya khawatir polisi akan mengatur seseorang untuk memanggil Anda nanti. Saya harap Anda siap secara mental, kata Wesley dengan serius. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.